kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Beberapa ksatria secara naluriah mundur untuk mencoba melarikan diri darinya. Meskipun Haitani tidak menghentikan mereka. Lagi pula, sia-sia mencoba melawannya. Buka pintunya, kata Haitani. Kak Kapten, apa Anda gila? Jika kita membiarkan dia masuk, kita akan. Bagaimanapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Kapten, tidak ada dari kita yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dalam hal ini, aku ingin bertaruh pada peluang tertentu, tidak peduli seberapa rendahnya. Lagi pula, dialah yang menghentikan penyerbuan, kata Haitani sambil turun dari dinding pertahanan dan membuka pintu dengan tangan kosong. Satria hitam itu tidak ragu-ragu sejenak, dan dengan santai memasuki pangkalan. Satria lain memberi jalan untuknya, karena tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian dia terus berjalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang mengerti pada saat itu, bahwa inilah artinya menjadi kuat. Haitani mencoba berbicara dengannya, tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Haitani menyadari betapa takutnya dia, tapi tetap saja. Tunggu, apa yang kau cari? Apa yang kau inginkan dari Mesias? Haitani mencoba yang terbaik untuk berbicara. Dia pikir ksatria hitam akan mengabaikannya. Tetapi dia tahu setidaknya ksatria hitam itu mendengarkannya. Meskipun dia terkejut, ksatria hitam itu berhenti. Waktunya telah tiba. Pintu kegelapan akan terbuka kembali. Dan dunia akan maju ke tahap yang baru. Tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud. Tetapi semua orang tahu bahwa kata-kata itu memiliki makna yang dalam. Tentunya ksatria hitam itu tahu segalanya. Dia tahu mengapa Jepang berakhir seperti ini. Dari mana monster magis itu berasal. Dia tahu segalanya. Itulah mengapa tidak ada yang bisa memahami kata-katanya. Siapa kau? Haitani bertanya di belakang punggung ksatria hitam itu. Namaku Sado. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Dan berburu dalam bayang-bayang. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Akankah mereka mengerti kata-kata itu? Pikir Haitani saat dia melihatnya pergi. Bagian 3. Aku mengguncang jubah hitamku dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Perlahan untuk menciptakan suasana tegang. Itu sempurna. Semua ksatria telah membeku saat mereka melihat kemuliaan muncul entah dari mana dalam bayang-bayang. Dengan kekuatan luar biasa yang memusnahkan semua monster dalam sekejap mata. Tentu, saat ini mereka masih mencoba memahami arti dari kata-kata yang kuucapkan di akhir. Jadi, keunggulan dalam bayang-bayang akan hidup selamanya di hati mereka. Saat aku melihat reaksi semua orang dari atap, aku merasakan kehadiran yang familiar mendekat dari belakangku. Beta, kataku, berbicara dalam mode Sado. Iya, saya sangat menyesal atas keterlambatannya. Dia berkata, berlutut dalam mode member dari Sado Garden. Tetap saja, betapa anehnya. Dia berbicara dalam bahasa Jepang. Bagaimana? Apa kamu sudah menguasai bahasa Jepang? Ya, berkat Sado sama. Aku sudah fasih. Sebenarnya tidak fasih sama sekali. Tapi dia jelas sudah cukup baik untuk bisa dimengerti. Tata bahasanya yang aneh dan acak-acakan itu mengingatkanku pada seseorang. Tapi aku tidak bisa menebak siapa. Selain itu, tidak ada kenalanku yang langsung terlintas dalam pikiran. Jadi mungkin itu tidak terlalu penting. Tapi harus kukatakan, aku tidak menyangka Beta bisa belajar bahasa Jepang secepat ini. Nah, apa yang kamu bawa ke sini? Dia membawa tas yang terbuat dari slime di punggungnya. Seolah-olah itu adalah tas Sinterklas. Saya mengumpulkan barang-barang yang Anda sebutkan. Dengan ini kita akan jauh lebih kuat. Apa yang aku sebutkan? Aku tidak ingat semua itu. Pasti itu mengacu pada perkataan lama yang sama. Saya mengumpulkan banyak ilmu di tas ini. Sado sama. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan pada saya sebelumnya? Semua pengetahuan menyatu dalam satu titik. Anda benar. Semuanya ada dalam kode. Dengan itu saya bisa belajar bahasa Jepang. Dan juga banyak hal lainnya. Semua pengetahuan terhubung. Itu luar biasa. Petik 2. Ya, itu bagus. Aku tidak tahu apa yang dia maksud. Tetapi setidaknya aku mengerti bahwa bahasa Jepang Beta masih belum terlalu bagus.
Dan rencananya, sebenarnya tidak ada rencana. Tetapi aku sudah ingin mengubah topik pembicaraan. Ini juga bagian dari rencana. Dan kita begitu serasi sehingga aku tahu dia akan menjalankan rencanaku dengan sempurna. Semuanya sudah siap. Saya sudah menemukan apa yang kita cari. Begitu. Jadi semuanya sudah siap. Pintu terbuka itu. Kepalanya mengarah ke sana. Begitu. Jadi kepalanya di sana. Aku melihat kemana Beta menunjuk ke arah sana dan merasakan dua kekuatan sihir yang menggelitik diriku. Rupanya, dia telah menemukan tujuan kita. Kerja bagus. Beta, asteris bagian 4 asteris. Sebuah sosok berlari menyusuri lorong bawah tanah. Sosok itu memegang kepala yang terpenggal. Melihat ke belakang berulang kali. Kemudian sosok hitam itu berhenti di depan tas jinjing besar di ujung aula. Dengan ini, semua akhirnya akan berakhir, kata suara wanita. Dia mengeluarkan senter, menyalakannya, dan dengan itu dia membuka dan menerangi bagian dalam tas. Dan di sana ada seorang gadis tidur dengan tangannya memeluk lutut. Dia adalah Akane, seorang gadis cantik dengan rambut hitam, mengenakan seragam ksatria. Kau adalah pelakunya. Kau yang harus disalahkan atas semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Sosok bayangan hitam itu berkata pada Akane. Kemudian sosok bayangan wanita itu mengambil kepala dengan satu tangan dan jarum suntik dengan tangan lainnya. Tapi, jadi, kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Tiba-tiba, suara seorang anak laki-laki bergema di ruangan. Apa? Sosok bayangan wanita itu berbalik dan menyorotkan senter ke ruang di depannya. Dari bayang-bayang itu, seorang anak laki-laki muncul. Dia adalah anak laki-laki biasa dengan mata dan rambut hitam. Minoru-kun, kenapa kau ada di sini? Apa kau mengira mereka telah membunuhku? Yuka Sensei. Petik 2 tanda seru petik 2. Wanita itu membuang wajahnya. Wanita yang mengenakan jas lab putih itu tanpa diragukan lagi adalah Yuka Sensei. Jadi kaulah yang menyuruh mereka membunuhku. Itu benar. Aku terkejut kau mengetahuinya. Apa kau juga yang membunuh Gori, Saejima? Itu aku juga. Dia mengaku. Tidak heran hal itu menurutku aneh. Aku tidak dapat menemukan alasan mengapa mereka menginginkanku mati. Tentu. Siapa lagi jika bukan kau pelakunya? Jadi mereka gagal. Tentu saja mereka gagal. Karena aku masih hidup. Mengapa kau melakukan semua ini? Petik 2 titik. Apa kau benar-benar ingin tahu? Petik 2. Yuka Sensei tersenyum kosong. Lalu mengeluarkan pistol dari jas labnya dan mengarahkannya ke Minoru. Apa kau membunuh Saejima dengan itu? Tepat. Sebenarnya cukup mudah. Jika seorang ksatria lengah, itu segera mengubahnya menjadi manusia biasa. Jadi yang harus aku lakukan hanyalah sedikit, Dor. Petik 2. Dia menarik pelatuknya dan peluru keluar, memantul pada kaki Minoru. Sepertinya kau tidak terkejut, ataukah mungkin kau begitu takut sampai-sampai tidak bisa bergerak? Dia berkata agak terkejut melihat bahwa Minoru tidak terpengaruh oleh tembakan itu. Karena kau pembunuh. Saejima adalah informan kami. Aku hanya membuangnya karena kami tidak lagi membutuhkannya. Dia berkata dengan senyum misterius. Kami. Mata-mata, aliansi. Begitu ya, jadi tujuannya adalah pangkalan ini. Ya, tujuan aliansi adalah pangkalan ini. Tapi itu bukan tujuanku. Dia berkata. Mengepalkan tangannya yang memegangi pistol. Yang aku cari adalah balas dendam. Balas dendam. Ya, apa kau tahu siapa gadis ini sebenarnya? Kata Yuka Sensei menatap Akane yang masih tertidur. Gadis ini adalah gadis yang sangat jahat. Dia membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Oh, Yuka Sensei mengerutkan kening saat melihat anak laki-laki itu bereaksi begitu tidak tertarik. Sepertinya kau tidak percaya padaku. Apa kau pikir aku berbohong? Ah, tidak juga. Tapi tak apa. Kalau begitu aku akan memberitahumu semua yang dia lakukan. Tentang semua orang yang dia bunuh. Baiklah. Silakan. Dia mengerutkan kening. Mengatupkan bibirnya erat-erat dan kemudian mulai berbicara. Aku dulu tinggal di Arkadia. Itu adalah hari-hari yang sulit. Tetapi aku bahagia tinggal bersama suamiku. Dia adalah seorang penyelidik dan bertugas menyelidiki kebangkitan. Bersama dengan Michino Akira. Jadi begitu, berkat penelitian Michino Akira, suamiku berhasil menciptakan ksatria pertama di Jepang.
Seorang gadis dengan rambut hitam dan mata merah yang akhirnya dikenal sebagai Ksatria Pertama. Dia berkata sambil menatap Nishino Akane. Jika ingatanku tidak mengkhianatiku, kurasa aku pernah mendengar bahwa Ksatria Pertama berambut pirang. Awalnya hitam, tapi Nishino Akira tidak puas dengan kekuatannya. Oleh karena itu, ia mulai menyelidiki hal-hal yang seharusnya tidak pernah disentuh. Hasilnya, rambutnya berubah menjadi pirang. Setelah itu, dia memperoleh kekuatan besar. Tapi waktu terus berlalu, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Suamiku mencoba menghentikan Nishino Akira berulang kali, tapi dia tidak pernah mendengarkannya dan akhirnya, kejadian itu terjadi. Dia berkata dengan bibirnya gemetar. Hari itu, Ksatria Pertama benar-benar kehilangan kendali dan membunuh semua orang di Arkadia. Suamiku meninggal di pelukanku. Itulah mengapa sejak hari itu, aku mulai mengejar Nishino Akira dan Ksatria Pertama. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun, aku tiba di sini. Apa kau tahu apa yang aku temukan? Mereka berdua masih mengerjakan penyelidikan yang sama. Meskipun mereka menghancurkan Arkadia, mereka membunuh banyak orang, termasuk suamiku. Apa yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan. Dia menggemeretakan giginya saat dia mengatupkannya dengan erat. Aku telah selesai dengan nyawa Nishino Akira. Sekarang tinggal giliran Ksatria Pertama dan semuanya akan berakhir. Apa kau mengerti sekarang? Gadis ini adalah Ksatria Pertama, kata Yuka Sensei melihat Akane yang tertidur. Lalu kau akan membunuhnya. Itu tidak akan cukup. Bahkan setelah melakukan semua kemurkaan itu, dia hanya mencoba untuk melupakannya. Itu tidak bisa dimaafkan. Itulah mengapa aku akan membuatnya mengingat segalanya. Yuka Sensei meletakkan ujung jarum di leher Akane dan kemudian melihat ke arah Minoru. Jangan mengambil langkah lagi. Tahukah kau eksperimen seperti apa yang dilakukan Nishino Akira dengannya? Dia menciptakan Ksatria Pertama dengan menyuntikkan cairan dari bangkai monster magis ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, gadis ini adalah monster dengan darah manusia dan monster. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menyuntikkan cairan brutal padanya. Dia berkata, menusuk kulit Akane dan menyuntiknya dengan cairan. Saat itu Akane membuka matanya. Tubuh langsingnya mulai bergetar, dan kekuatan sihir berwarna keemasan mengalir dari dalam tubuhnya. Gadis itu bangkit, memancarkan warna emas. Ya, ini adalah wujud aslimu. Yuka Sensei berkata sambil tersenyum. Di saat yang sama Akane menatapnya dengan tatapan sedingin es. Itu adalah tatapan kosong tanpa emosi. Kemudian Akane hanya mengulurkan tangan kanannya. Lengan itu menusuk jantung Yuka Sensei seperti boneka. Dia tidak melakukan perlawanan. Yuka Sensei baru saja memeluk Akane, dan berbisik di telinganya. Ini adalah balas dendamku, dia berkata. Terkikik dengan bibir berlumuran darah. Sampai dia jatuh ke lantai dan berhenti bernapas. Tatapan Akane mulai bergetar. Dia menatap lengannya yang berlumuran darah saat dia gemetar. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.